Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Fernanda. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang keterampilan berbahasa menulis. Nah, sebelumnya kita bahas nih, apa itu keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seorang individu untuk menggunakan bahasa yang tepat dan efektif. Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek utama, yakni kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis adalah suatu kemampuan berbahasa yang mencangkup tentang tulisan. Nah, pengenalan kemampuan berbahasa menulis ini dalam bahasa Indonesia adalah pengenalan tentang pentingnya kemampuan berbahasa menulis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari inilah kemampuan berbahasa menulis memainkan peran yang sangat penting uh, untuk dalam kehidupan kita. Tulisan yang digunakan untuk berkomunikasi, mengungkapkan pikiran dan ide, serta menyampaikan informasi secara efektif kepada orang lain menjadi tujuan utama digunakannya kemampuan berbahasa ini. Uh, Kemampuan berbahasa ini dapat digunakan di dalam ranah pendidikan, kerja, ataupun interaksi sosial sesama manusia, serta lainnya. Kemampuan berbahasa menulis yang baik mempengaruhi cara kita sebagai manusia, bagaimana berinteraksi dan bagaimana dipahami oleh orang lain. Nah, dalam konteks pendidikan, kemampuan berbahasa menulis ini menjadi kunci dalam mengekspresikan pemahaman dan analisis atas materi pelajaran. Menulis juga menjadi bagian penting yang ada di dalam ujian, tugas, dan penelitian para siswa atau peserta didik di dalam suatu ranah pendidikan. Melalui kemampuan menulis yang baik, siswa dapat menyampaikan gagasannya yang secara jelas dan terorganisir. Nah, di dunia kerja sendiri, kemampuan berbahasa menulis ini sangat baik dan sangat berharga di dunia kerja tersebut. Tulisan yang efektif dan berbobot dapat mempengaruhi kesan profesionalisme seseorang. Dalam berbagai profesi, kemampuan menulis baik dibutuhkan untuk menyusun laporan, proposal, email, presentasi, dan berbagai dokumen penting lainnya. Selain itu, dalam komunikasi sehari-hari, kemampuan berbahasa menulis yang baik dapat meningkatkan kinerja kita di dalam dunia kerja. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan masyarakat, kemampuan menulis memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain melalui pesan teks, media sosial, blog, dan surat elektronik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyaknya media sosial yang digunakan sekarang menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, kemampuan berbahasa menulis ini sangat dibutuhkan. Kemampuan ini juga memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan tepat dan jelas. Nah, maka dengan demikian kemampuan menulis ini penting bagi kita sebagai manusia untuk memahaminya, bahwa kemampuan ini tidak hanya penting dalam konteks pendidikan, tapi juga relevan di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya, tata bahasa atau kalimat berkaitan dengan cara penggunaan kata-kata dan konstruksi kalimat dalam menulis. Nah, penguasaan tata bahasa yang baik penting dalam memastikan pesan yang disampaikan menjadi jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Nah, ada beberapa elemen nih teman-teman tentang tata bahasa yang dapat dijelaskan dalam kemampuan menulis ini. Bagaimana cara kita menggunakan kemampuan ini dengan baik dan benar. Nah, elemen yang pertama ada penggunaan kata ganti. Nah, penjelasan tentang penggunaan kata ganti ini, baik itu kata ganti orang, benda, atau kata ganti kepemilikan, dan bagaimana penggunaannya dengan tepat dan
jelas dalam kalimat dapat meningkatkan bagaimana kemampuan menulis seseorang. Nah, yang kedua ada verba atau kata benda. Kata si verba ya, kata kerja maksudnya. Penjelasan tentang verba ini dan konjugasi verba lainnya ialah bertujuan untuk mengekspresikan aksi, keadaan atau perubahan kita di dalam sebuah tulisan. Nah, yang ketiga ada adjektiva atau adverbia, yakni kata sifat. Nah, kata sifat sendiri memberikan deskripsi atau kualifikasi pada benda atau orang, serta advertia atau kata keterangan untuk menggambarkan cara atau keadaan dari suatu tindakan di dalam tulisan. Nah, yang terakhir ada tata letak kata. Penjelasan tentang tata letak kata dalam kalimat termasuk posisi subjek, predikat, objek, dan keterangan lainnya antar kata-kata dan kalimat membuat sebuah tulisan menjadi jelas dan dapat dipahami dengan mudah sehingga kita dapat lebih mudah atau orang-orang dapat lebih mudah memahami apa yang kita tulis di dalam tulisan kita. Selain itu, di sini juga mencakup penggunaan tanda baca yang benar nih dalam menulis. Bagaimana sih suatu tulisan tanpa adanya tanda baca, maka sebuah tulisan itu akan kacau balau. Nah, tanda baca ini digunakan untuk memberikan petunjuk intonasi, pemisahan kalimat, dan memperjelas makna dalam tulisan. Nah, beberapa tanda baca yang dapat dijelaskan sekarang ada ini. Ya, yang pertama ada tanda titik. Penggunaan tanda titik adalah untuk mengakhiri kalimat atau pernyataan atau penutupan sebuah paragraf. Nah, tanda titik ini biasanya diletak di akhir kalimat atau di akhir paragraf sebagai penutup. Nah, selanjutnya ada koma. Penjelasan tentang koma ialah digunakan untuk memisahkan unsur kalimat seperti kata sifat, kata keterangan, klausa terkait, atau penghubung kalimat. Nah, yang selanjutnya ada tanda tanya dan tanda seru. Nah, pengenalan tentang penggunaan tanda tanya dan tanda seru untuk pertanyaan atau pernyataan yang membutuhkan penekanan ekspresi yang kuat di dalam suatu kalimat. Lalu ada tanda kutip sebagai terakhir, penjelasan tentang penggunaan kata kutip untuk menunjukkan pernyataan langsung atau mengutip kata-kata orang lain. Nah, di sini pemahaman dasar tentang tata bahasa dan tanda baca yang benar menjadi hal yang sangat penting di dalam suatu kemampuan berbahasa menulis atau suatu tulisan dari seseorang. Hal ini akan membantu seseorang untuk menghindari kesalahan gramatikal dan memastikan pesan yang disampaikan dalam tulisan menjadi lebih jelas, teratur, mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks di dalam menulis. Pastinya ada dong menulis jenis-jenis teksnya. Ada beberapa jenis teks yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Nah, dalam menulis itu setiap jenis teks memiliki struktur, tujuan, dan ciri khasnya tersendiri. Mengetahui jenis-jenis teks tersebut dapat membantu kita atau dapat membantu seorang penulis dalam menyusun tulisan dengan efektif sesuai dengan konteks yang dituju. Nah, beberapa jenis teks yang dapat dijelaskan dalam video kali ini meliputi yang pertama ada teks deskriptif. Nah, teks deskriptif adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara detail. Biasanya teks ini berfokus pada gambaran visual atau pengamatan objek, tempat, orang, atau situasi tertentu. Nah, yang kedua ada teks naratif nih. Teks naratif digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. Biasanya teks ini memiliki alur cerita yang melibatkan tokoh, konflik, dan sebuah resolusi di dalam teksnya. Yang ketiga ada teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan suatu topik atau konsep objektif. Nah, teks ini sering ditemui dalam bentuk artikel, buku, non-fiksi, dan penjelasan ilmiah lainnya. Nah, yang keempat ada teks argumentasi. Teks ini digunakan untuk menyampaikan pendapat atau argumen yang mendukung
ataupun menentang suatu isu di dalam suatu permasalahan. Teks ini melibatkan pemaparan argumen, data, dan alasan yang meyakinkan mengapa kita memilih atau kita menentang atau mendukung suatu isu tersebut. Nah, yang kelima ada teks persuasi. Nah, teks persuasi digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca agar mengadopsi pandangan atau tindakan tertentu dari suatu kejadian. Teks ini menggunakan argumen yang kuat, strategi persuasif untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya pidato ataupun iklan. Nah, pada setiap jenis teks tersebut, penulis atau orang yang menulis perlu memperhatikan struktur yang sesuai. Misalnya teks deskriptif yang biasanya memiliki pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan yang berfokus pada deskripsi objek atau situasi. Sementara itu, teks naratif biasanya memiliki pendahuluan, perkembangan plot, klimaks, dan penyelesaian cerita. Melalui penjelasan tentang jenis-jenis teks yang ada dalam video ini, saya harap yang menonton akan memperoleh pemahaman tentang karakteristik masing-masing jenis teks dan dapat memiliki struktur dan pendekatan yang tepat saat menulis sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya ada tahapan menulis. Tahapan menulis merupakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses menulis yang tentunya baik dan efektif dong. Memahami tahapan ini membantu penulis dalam merencanakan sebuah tulisan atau merevisi tulisan mereka. Nah, berikut adalah tahap-tahapan yang dapat dijelaskan dalam video ini. Nah, yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan rumusan ide-ide, mengorganisir pikiran, dan membuat kerangka atau outline tulisan. Pada tahap ini, penulis dapat menentukan topik, tujuan, dan alur cerita jika ada. Nah, semua hal yang tersebut haruslah dibuatkan menjadi satu atau menjadi terstruktur agar hasilnya lebih baik. Nah, merencanakan tulisan sebelumnya membantu penulis dalam mengatur struktur dan menjaga kelancaran alur pikiran di dalam suatu tulisan. Nah, yang kedua ada penulisan. Setelah perencanaan yang pertama tadi, penulis juga dapat mulai menulis sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Pada tahap ini, penulis fokus pada pengembangan ide-ide yang telah direncanakan sebelumnya. Penting untuk menulis dengan jelas, ringkas, dan sesuai dengan konteks yang dituju agar tidak kemana-mana dan mudah dipahami. Pada tahap ini, penulis dapat menyalurkan kreativitas dan mengungkapkan gagasan dengan tepat. Nah, yang terakhir ada revisi. Tahap revisi adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas tulisan. Setelah menyelesaikan tulisan, penulis perlu meluangkan waktu sebentar untuk merevisi tulisan mereka. Pada tahap ini, penulis dapat mengkaji kembali struktur kalimat, penggunaan kata-kata, kohesi dan koherensi, serta alur cerita yang ditulis. Revisi juga melibatkan pengecekan tanda baca, tata bahasa, dan ejaan yang benar, alias menjadi tulisan yang baik dan jelas. Penulis dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk membuat suatu tulisan menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir ada tentang keterampilan bahasa menulis, yakni suatu hal yang dapat dipahami oleh pembaca. Bagaimana tulisan kita dapat dipahami oleh pembaca. Keterampilan bahasa menulis adalah kemampuan yang perlu dikuasai oleh penulis untuk menghasilkan tulisan yang efektif, terorganisir, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sudah jelas, beberapa keterampilan penulis yang dapat dijelaskan di sini adalah: 1. Penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata merupakan keterampilan dalam memperkaya dan menggunakan kosakata yang tepat
dalam tulisan. Hal ini sangat penting dalam menulis karena penulis perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai kata dan frasa yang relevan dengan topik yang dibahas. Penguasaan kosakata yang luas memungkinkan penulis untuk mengekspresikan ide dengan lebih variatif dan tepat. Nah, pengorganisir ide dan keterampilan di dalam suatu tulisan dapat membuat tulisan menjadi jelas. Yang kedua ada pengorganisasian ide. Nah, keterampilan dalam mengorganisir ide secara sistematis juga diperlukan. Hal ini karena penulis perlu memikirkan struktur yang tepat, mengatur paragraf dengan baik, dan memastikan adanya hubungan logis setiap bagian tulisan. Pengorganisasian ide yang baik dapat membantu pembaca untuk mengikuti alur pikiran dari penulis dengan sangat mudah. Nah, yang ketiga ada gaya bahasa. Keterampilan dalam penggunaan gaya bahasa juga sangat penting di dalam suatu tulisan. Penulis perlu memilih kata-kata dan gaya penulisan yang tepat sesuai dengan konteks tulisan. Gaya bahasa yang baik dapat mencerminkan tujuan dan tone atau suatu suara, ya, cara kita membaca yang diinginkan di dalam tulisan, apakah itu formal, informatif, persuasif, ataupun bisa jadi kreatif. Nah, yang keempat ada kejelasan dan kohesi. Keterampilan dalam menyampaikan pesan secara jelas dan kohesif adalah hal penting dalam kemampuan berbahasa menulis ini. Penulis perlu memastikan kalimat dan paragraf yang mereka tulis memiliki struktur yang baik dan teratur, penggunaan tanda baca yang tepat, serta memilih kata-kata yang tepat untuk menghindari kebingungan atau interpretasi yang salah dari pembaca. Nah, yang terakhir ada ketepatan ejaan dan tata bahasa. Keterampilan dalam menggunakan tata bahasa yang baik dan benar menjaga ketetapan ejaan juga sangat penting dalam menulis. Penulis perlu memperhatikan aturan tata bahasa termasuk penggunaan huruf kapital, subjek, dan predikat yang sesuai, serta ejaan yang benar agar tulisan mereka terlihat profesional dan dapat dipercaya. Nah, setelah 5 poin yang dijelaskan tentang kemampuan berbahasa menulis, diharapkan kita sebagai orang yang tadinya tidak mempunyai hobi atau minat ke tulisan dapat menjadi seseorang yang dapat menulis walaupun hanya sedikit. Nah, di dalam video ini juga saya sebagai pembuat video juga mengharapkan adanya manfaat dari yang saya sampaikan barusan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa.